Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yaumus sabt 28 September 2024 bertepatan dengan hari ke-23 24 dari Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari. Maka dipersilakan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Ali, hadatsana Hisham, akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri, tahwil sanad, hadatsana Ahmad bin Shalih, hadatsana Ambasah, hadatsana Yunus an Ibn Shihab, hadatsana Urwah, hadatsana Yahya ibn Urwah bin Zubair, an Asma Urwah bin Zubair qalat Aisyah, sa'alu nasun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kuhan, faqala innahum laysu bi syai'in, faqalu ya Rasulullah innahum yuhaddithuna bi syai' yakunu haqqan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilkal kalimah minal haqq yaktabuha al-jinniyyu fa yakhturuha fi udhuni waliyhi kaqala bid-dajajah fa yakhthuha fi akthar min mi'ati kadbah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ali, haddatsana Hisham, akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri, tahwil sanad, haddatsana Ahmad bin Shalih, haddatsana Ambasah, haddatsana Yunus an Ibn Shihab, haddatsana Yahya bin Urwah bin Zubair annahu sami'a Urwah bin Zubair qalat Aisyah radhiyallahu anha, sa'ala nasun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil kuhan, faqala innahum laysu bi syai', faqala ya Rasulullah fa innahum yuhadditsuna bi syai'in yakunu haqqan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilkal kalimah minal haqq yakhtafuha al-jinnu fa yuqarqiruha fi udhuni waliyhi kaqarqaratit dujajah fa yakhlituna fihi aktsara min mi'ah kadbah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Nu'man, haddatsana Mahdi ibnu Maimun, sami'tu Muhammad bin Sirin yuhadditsu an Ma'badi ibn Sirin an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, yakhruju nasun min qibali al-masyriq wa yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu parakiyahum yamruquna minad din kama yamruqu sahma minar ramiyah thumma la ya'uduna fihi hatta ya'uda sahmu ila fawqihi kila ma simahum qala simahum at-tahliku aw qala at-tasbid. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kepada gurunya, haddatsana. Maka ini menunjukkan Imam Al-Bukhari mendengar dari gurunya. Haddatsana Abu Nu'man. Maka Abu Nu'man Muhammad ibnul Fadl, dilaqabi dengan Arim, dan dia As-Sadusi, berarti Al-Basri. Dan dia dari segi ilmu jarh wa ta'dil di atas derajat siqah. Berkata Nasa'i, kana ahdus siqat qabla an yakhtalita. Dia termasuk dari orang-orang yang siqah sebelum pikun. Dan berkata Abu Hatim,
asbatu ashab Hamad ibn Zaid dan Abdurrahman ibn Mahdi. Maka dia termasuk orang yang paling kuat periwayatan dari Hamad ibn Zaid dan Abdurrahman ibn Mahdi. Dan jika terjadi perbedaan riwayat antara Arim dengan yang lainnya, maka Arim lebih didahulukan. Dan berkata Al-Bukhari, taghayyara fi akhiri umrihi, dia pikun di akhir dari umurnya, Al-Zamir. Kemudian meriwayatkan dari Mahdi ibnu Maimun. Maka Mahdi ibnu Maimun Al-Azdi Al-Basri. Maka kedua rawi ini dari Basrah. Dan Mahdi ibnu Maimun min sigar as-sadisah. Berarti dia termasuk dari tabi'in. Dan tadi Abu Nu'man Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi Arim di tabaqah yang ke-9. Maka di sini sanadnya sanad yang ali. Maka Mahdi ibnu Maimun di tabaqah yang ke-6 dari tabi'in yang shagir. Dan dari ucapan para ulama dari al-jarh wa ta'dil, maka berkata Imam Ahmad, Mahdi ibnu Maimun siqah. Maka disikohkan oleh para ulama seperti An-Nasa'i dan Yahya ibnu Ma'in dan yang lainnya. Kemudian meriwayatkan dari Muhammad ibnu Sirin, dan Muhammad ibnu Sirin di sini di tabaqah yang keempat, termasuk dari tabi'i yang kecil. Dan Muhammad ibnu Sirin ma'ruf, imam muhaddis dan ahli sunnah. Berkata Muhammad ibnu Sa'ad, kana thiqatun ma'munan aliyan rafi'an faqihan imaman katsirul ilm wara'an. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in thiqah. Dan berkata Ali ibnu al-Madini, ashabu Abi Hurairah haula Sa'id ibnu Musayyib wa Abu Salamah wal A'raj wa Abu Saleh wa Muhammad ibn Sirin wa Taus. Maka mereka adalah orang-orang terkuat dari sahabat Abi Hurairah. Maka Muhammad ibn Sirin di antaranya. Maka dia termasuk murid Abu Hurairah yang paling kuat periwayatannya. Dan Hisham ibn Hasan berkata, asdaqu man adraktu minal bashar Muhammad ibn Sirin. Aku tidak pernah melihat orang yang paling benar, paling sidq dari jenis manusia kecuali Muhammad ibn Sirin. Dan dari ucapan Imam ibn Sirin yang ma'ruf, yang beredar dan berputar di ucapan-ucapan para ulama ahli sunnah, di antaranya nasihat-nasihat beliau tentang menuntut ilmu. Di antaranya ucapan beliau, inna hadal ilmu dinun fangduru aman ta'khuduna. Bahwa sungguhnya ilmu ini adalah agama. Jadi tidak sembarangan orang menuntut ilmu. Saya pengen mondok, Pak. Babe, gue pengen mondok nih. Mondokmu di mana? Ada pondok di sana. Tidak tahu pondoknya di mana, tidak jelas gurunya siapa. Ternyata orang Jama'atut Tabligh, ternyata
orang-orang Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Ternyata orang-orang yang senang melaksanakan kebid'ahan. Maka tidak sembarangan orang menuntut ilmu. Dan juga ada pengajian-pengajian. Siapa UAH atau UAS atau yang lainnya. Maka dipilih kajian ustadz siapa. Tidak sembarangan orang mengaji ikut mengaji. Adapun ucapan Ibnu Sirin maknanya di sini bahwa menuntut ilmu itu adalah agama. Maka jika kamu ingin menuntut ilmu, lihat dulu. Bahkan dari sini pula beristimbat para ulama, tidak pantas seseorang sunni duduk mendengar khutbah, baik khutbah Jum'ah, khutbatul Id, dan ceramah-ceramah atau kalimah-kalimah setelah sholat seperti yang dilakukan Jama'atut Tabligh. Tidak pantas, karena ucapan Ibnu Sirin di sini bahwa ilmu itu adalah agama. Ceramah, khutbah, kalimah 7 menit, kultum, itu adalah semuanya agama yang akan masuk kepada keyakinan dari hati-hati kita. Fangduru aman ta'khuduna. Maka kamu harus melihat siapa ustadz yang berbicara tersebut, sehingga tidak masuk kepada kalian pikiran-pikiran yang menyesatkan. Maka ahli sunnah tidak belajar kecuali kepada ahli sunnah. Ini ucapan yang ma'ruf dari Ibnu Sirin, dan semakna dengan ini juga tentang menuntut ilmu dan mengambil riwayat. Kunna la nas'al anil isnad walakin lamma waqa'atil fitnah qalu samulana rijalakum fa idza kana min ahli sunnah fana'khudhu wa idza kana min ahli bid'ah fala na'khudhu. Maka berkata Ibnu Sirin yang kedua yang semakna dengan ini, dulu di zaman Nabi tidak ada fitnah dari perpecahan umat, tidak ada Syiah, tidak ada Al-Qadariyah, tidak ada Al-Jabriyah, tidak ada Al-Khawarij dan yang lainnya. Maka di saat setelah terjadi fitnah kaum muslimin terpecah, apalagi di zaman now, ada ISIS, ada kelompok-kelompok sesat dari As-Sufiyah, dari As-Syiah. Maka dulu kami tidak menanyakan sanad, walakin al-an, namun sekarang di saat kita akan menerima ilmu dan meriwayatkan ilmu, maka dikatakan samulana rijalakum, mana sanad kamu? Sehingga ingin menulis hadis, menerima ilmu, mana sanadnya? Jika sanadnya dari orang-orang ahli sunnah, diambil. Dan jika sanad-sanad perawi-perawi hadis tadi dari kelompok ahlul bid'ah, tidak diambil. Maka ini maknanya bahwa kita mengambil ilmu hadis dan mengambil ilmu secara umum, dilihat dari ahli sunnah atau bukan. Jika dari ahli sunnah, catat ilmunya. Jika dari kelompok ahlul bid'ah, maka jangan ditulis. Maka ini dari ucapan Muhammad ibn Sirin yang ma'ruf juga. Dan Ibnu Sirin dengan keilmuannya yang kuat, dia takut untuk duduk dengan kelompok ahlul bid'ah atau dengan orang-orang yang tidak jelas madhabnya. Maka disebutkan dari ucapan beliau yang masyhur, di saat selesai dari pelajaran ataupun khutbah, maka datang 2 orang minta izin untuk bertemu dengan Ibnu Sirin, dan keduanya dari orang-orang yang tidak jelas manhajnya, bukan dari ahli sunnah. Maka minta izin untuk duduk dan berbicara dengan Ibnu Sirin. Apa kata Ibnu Sirin? La akumanna aw la takuman andi. Pilih 2 perkara. Kalian pergi dari hadapanku atau aku yang pergi dari hadapan kalian. Maka ditanyakan oleh murid-muridnya, kenapa wahai imam? Karena 2 orang ini tidak jelas manhajnya. Aku takut duduk dengannya malah membuat syubhat.
dan memasukkan kepada akalku dan hatiku ucapan-ucapan yang menyesatkan. Dan ini seperti Ayyub As-Sikhtiyani di saat datang dari kelompok ahlul bid'ah. Wahai Ayyub, aku ingin bicara satu kalimat saja. Dikatakan wala nisfi kalimah, setengah kalimat pun aku tidak mau. Maka dua imam ini, Ayyub As-Sikhtiyani dan Ibnu Sirin, imam ahli sunnah di zamannya. Dan mereka sangat keras kepada kelompok ahlul bid'ah, Muhammad Ibnu Sirin dan Ayyub As-Sikhtiyani. Maka bagaimana dengan kita yang ilmunya tidak mumpuni, yang ilmunya kurang, maka duduk mendengar khutbah, ceramah hari Id, ikut dengan orang-orang awam, apa yang dikatakan dari Al-Quran dan Sunnah sesuai yang dipahami oleh awam, berbicara ditafsirkan dengan hawa nafsu, dan yang dengan sufiyah berbicara tentang as-sufiyah, yang pemikirannya khawarij akan berbicara dengan pemikiran khawarij. Maka sangat berbahaya orang-orang seperti kita untuk duduk mendengar ceramah, mendengar khutbah Jum'ah, mendengar kultum, bahkan kuliah 7 menit di masjid-masjid dari Jama'atut Tabligh, dibacakan kitab Fadailul A'mal dan sebagainya. Maka ini tidak pantas bagi kaum muslimin. Maka para ulama jika ditanya bagaimana kami tidak mempunyai masjid kecuali jauh untuk sholat Id, untuk sholat Jum'ah, maka para ulama semuanya tidak mengatakan oh tidak apa-apa Jum'atan di tempat orang-orang awam ataupun orang-orang yang melaksanakan kebid'ahan. Tidak ada. Mereka semua menasihati agar pergi ke masjid-masjid ahli sunnah meskipun jauh. Karena apa? Karena kamu akan duduk setengah jam mendengar khutbah dan kamu harus diam. Karena khutbah Jum'ah harus diam dan akan dimasukkan kepada telinga-telinga kalian dan hati kalian dari syubhat-syubhat. Maka ini ucapan dari Muhammad Ibn Sirin, nasihat kepada kita, inna hadal ilma dinun fangduru aman ta'khuduna dinahu, bahwa agama ini, ilmu agama ini adalah agama bagi kamu, maka lihatlah guru-guru kamu. Dan begitu pun jangan sembarang meriwayatkan hadis. Jika datang dari ahli sunnah, ambil. Jika datang dari kelompok ahlul bid'ah, jangan diambil. Ini nasihat para ulama agar selamat pemikiran dan manhaj kita, sehingga tidak asal memasukkan anaknya di pondok yang penting sholat dan seterusnya dengan para santri yang lain misalnya. Bukan itu tujuan seseorang belajar, tapi jelas manhaj dari gurunya ahli sunnah, bukan kelompok ahlul bid'ah, ambil ilmunya. Kemudian Muhammad Ibn Sirin meriwayatkan dari Ma'bad Ibn Sirin. Maka Ma'bad Ibn Sirin termasuk dari saudara Muhammad Ibn Sirin dan dia lebih tua. Maka Muhammad Ibn Sirin mempunyai saudara Ma'bad dan Anas Ibn Sirin dan perempuan Amroh Ibn Sirin wa Saudah. Adapun Ma'bad Ibn Sirin lebih tua, maka dia di tobaqah yang ketiga, tobaqah dari tabi'i yang pertengahan, dan dia dalam keadaan rawi yang siqah. Disiqahkan oleh Muhammad Ibn Sa'ad. Dan meriwayatkan Ma'bad Ibn Sirin dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Abu Sa'id Al-Khudri dia namanya Sa'ad Ibn Malik, seorang sahabi dari Ansor, Al-Ansari. Dan dia termasuk sahabat yang kecil seperti Ibn Abbas, Ibn Umar,
Abu Umamah, dan yang lainnya. Namun dengan begitu dia sangat rajin menuntut ilmu kepada Nabi sehingga minal muksirin fi riwayatil athar. Maka dia termasuk dari orang-orang yang meriwayatkan 1000 hadis, di atas 1000 hadis. Dan urutannya dia di akhir dari 7 yang meriwayatkan 1000 hadis. Maka seperti disebutkan di dalam syair yang sering kita ulang, al-muksiruna fi riwayatil athar, Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal bahr kal khudri wa Jabir wa zaujatin nabi. Maka ini yang disebutkan oleh As-Suyuti di Alfiyahnya, disebutkan wal muksiruna fi riwayatil athar. Mereka orang-orang yang paling banyak periwayatan dari sahabat kepada Nabi ada 7. Maksudnya 7 di atas dari 1000. Maka digenapkan dengan 10 ditambah dengan 3 yang meriwayatkan di bawah 1000. Maka siapa yang pertama? Abu Hurairah, summa yalihi Ibnu Umar. Maka setelah Abu Hurairah datang Ibnu Umar. Kemudian Anas Ibnu Malik, wa zaujatin Nabi, istri Nabi, wal bahri, al-bahr siapa? Ibnu Abbas, wa Jabir Ibnu Abdullah kal Khudri, dan Abu Sa'id al-Khudri. Maka mereka 7 ini semua periwayatannya di atas 1000. Paling banyak Abu Hurairah 5374 dan Abdullah bin Umar 2630 dan Anas bin Malik 2286 dan Aisyah 2210 dan Abdullah bin Abbas mulai ribuan 1660 dan Jabir 1540 dan Abu Sa'id al-Khudri 1170. Maka inilah dari Abu Sa'id al-Khudri yang mana dia bernama Sa'ad ibn Malik dari Al-Ansar, dari Ahli Madinah. Dan hadis yang disebutkan di sini telah kita lewati di hadis-hadis yang bersifat umum tentang sifat khawarij. Disebutkan oleh Nabi, yakhrujun nasun min qibalil masyriq. Maka akan ada kelompok manusia dari arah al-masyriq. Dan al-masyriq adalah timur. Dan yang diinginkan wallahu a'lam, mereka kelompok al-khawarij akan keluar dari arah timur, dari Madinah. Maka mereka bisa juga orang-orang al-Kufah, al-Haruriyah, kelompok al-khawarij yang sifatnya yaqra'un al-Qur'an la yujawizu tarakiyahum, yang mana mereka membaca Al-Qur'an dan mereka hafal Al-Qur'an dan mereka tidak faham apa yang dibaca Al-Qur'an dan tidak mengamalkan apa yang dibacanya, hanya sekedar menghafal, hanya sekedar membaca. Maka lihat bagaimana mereka mengkafirkan Utsman. Kalau mereka membaca Al-Quran dengan benar dan difahami dengan benar, Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Di saat membaca ini, bahwa kelompok al-muhajirin wal ansar dan yang datang setelahnya, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, maka tidak akan mengkafirkan Utsman. Lalu dari mana mereka mengkafirkan Utsman dan mereka menghafal Al-Quran? Dan tambahan min bab faidah, yang membunuh guru kami Syekh Abdurrahman Al-Mar'i yang merupakan dulu awal mudir di Fius, dibunuh oleh kelompok Khawarij. Maka siapa yang membunuh? Di antaranya sekarang sudah ditangkap, dari dulu ditangkap dan sekarang disidang, insya Allah dihukum mati. Namun diketahui bahwa dia qurra dan qiraahnya ada di YouTube, bahwa dia qurra,
pembaca Al-Quran dan kami dengar Qurannya sangat baik. Namun membunuh muslim dengan keyakinan Syekh Abdurrahman kafir. Itu dari dulu sampai zaman sekarang seperti itu pemahaman mereka. Merasa dirinya paling benar dan mengkafirkan kaum muslimin. Maka di hadis terdahulu disebutkan bahwa sifat mereka tahkiruna ibadatakum, bahwa mereka orang yang banyak sholat dan puasa, membaca Al-Quran, mereka akan menghinakan ibadah-ibadah kalian. Kalian ini dari segi ibadah tidak ada apa-apanya. Maka kita di saat mendengar qiraahnya sangat baik. Namun membaca Al-Quran tetapi tidak diamalkan. Dia membaca surat Taubah ini. Dan Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, di surat Ali Imran misalnya. Bahwa sungguhnya kalian para sahabat sebaik-baiknya manusia yang Allah keluarkan di muka bumi. Lalu mereka mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Ali dan memerangi keduanya, membunuh keduanya. Maka mana praktiknya Al-Quran? Ini makna dari ucapan Nabi, la yujawizu tarakiyahum. Di riwayat la yujawizu hanajirahum. Tarakiyahum ini taraki wa qila man raq. Maka taraki adalah kerongkongan mereka. Maka ini sifat mereka akan lahir kelompok ini dari Masyriq, dari Haruraq, dari Irak, dan mereka membaca Al-Quran tetapi tidak memahami Al-Quran. Bahkan para qurra di antara mereka membaca Al-Quran dengan baik. Dan Abdurrahman ibnu Muljam disebutkan di tarikhnya dia penghafal Al-Quran dan pembaca Al-Quran dengan baik. Namun apa faedahnya kata Nabi? Tidak sampai kepada kerongkongan mereka yang mereka baca itu. Yang merukuna minad din kama yang meruku sahma minar romiyah. Maka mereka dengan cepat keluar dari agama, melenceng dari agama yang benar, bagaikan panah dari busurnya. Tsumma la yauduna fihi, kemudian tidak pernah kembali, dilemparkan dari tali busurnya panah ini, melenceng sudah, dan tidak pernah kembali kepada jalan yang hak. Susah mengkafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, susah untuk kembali kecuali dengan izin Allah. Hatta yauda sahmu ila fauqihi, maka tidak bisa kembali kepada jalan yang benar, susah. Kila masimahum, dikatakan apa alamat mereka? Qala simahum antahliku, qala simahum atahlik, atau qala atasbih. Maka disebutkan alamat-alamat mereka at-tahlik. Apa tahlik? Kepala mereka gundul, khawarij. Misalnya di zaman itu mereka gundul, mempunyai alamat khusus. Orang-orang khawarij kepalanya disengaja digundul setiap waktu, gak mau memelihara rambut dan seterusnya. Au qala atasbid hitam. Maka orang-orang yang jidatnya hitam, kemudian kepalanya botak, nah itu khawarij di zaman itu. Adapun di zaman sekarang, orang-orang ISIS yang antum lihat memakai imamah dan rambutnya panjang, berbeda setiap zaman. Namun di zaman itu terjadi fitnah khawarij yang mereka mengkafirkan para sahabat. Alamat mereka kebanyakan botak dan keningnya hitam. Maka inilah dari hadis yang kita baca. Lalu dari 3 hadis yang terdahulu, mulai dari Kuhan dan mulai dari Al-Handolah, orang yang fasik yang tidak membaca Al-Quran, munafik yang tidak membaca Al-Quran, bagaikan Handolah, dan juga Al-Kahin, yang mana mereka itu seperti jin-jin yang mencuri ayat-ayat Allah dari atas langit, kemudian menurunkannya kepada dukun-dukun, dan dukun-dukun ini kafir, padahal dia mencuri ayat-ayat Allah.
dari jin-jin, khobar-khobar yang sudah dicampur kedustaan. Dan di sini mereka kelompok Al-Khawarij membaca Al-Quran bahkan, namun tidak faqih dan tidak faham. Maka 3 hadis yang kita lewati ini, Imam Al-Bukhari menginginkan bagaimana manusia membaca Al-Quran, namun Al-Quran itu hujjatun laka wa hujjatun alaik. Bahwa Al-Quran itu bahkan bisa menjadi hujjah atas kamu dan hujjah bagi kamu. Maka Al-Quran bagi kita yang benar misalnya agamanya menjadi hujjah. Mana dalilnya Al-Quran kalau Allah Ta'ala demikian-demikian. Namun bagi mereka orang-orang yang agamanya tidak benar, kelompok ahlul bid'ah seperti mereka, justru Quran itu menjadi hujjah atas mereka. Maka di sini begitulah keadaan orang-orang Al-Khawarij. Maka mereka akan terus membaca Al-Quran, namun prakteknya mereka membunuh kaum muslimin. Dan mereka membiarkan orang-orang kufar dan membunuh kaum muslimin. Allahul musta'an. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika.